tanda kutip, kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Kafir itu artinya adalah tertutup. Kamu mau agamanya apa, kalau masih tertutup, kamu justru yang kafir. Justru Saiful Karim lah yang tolol. Dia tidak membaca surah Al-Kafirun. Bukan kita yang mengatakan bahwa kafir itu urusan keyakinan, bukan kita, tapi surah Al-Kafirun. Anda baca tuh surah Al-Kafirun dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau mendukung dakwah saya, silakan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Pada tahun 2024, Wakil Ketua MUI yaitu Bapak Kiai Khalil Nafis menyarankan agar orang-orang yang mengaji kepada Bapak Saiful Karim untuk segera berhenti saja, karena memang ajaran Saiful Karim ini sangat menyesatkan. Dan saya pun juga sudah membahas banyak sekali kesesatan Saiful Karim di channel ini, tapi sangat disayangkan sekali sudah jelas-jelas kelihatan sesatnya. Dan MUI pun juga sudah tahu ini sesat, tapi tidak ada penghentian dari pihak yang berwajib. MUI hanya menyarankan orang-orang agar berhenti mengaji ke sana. Padahal semestinya kalau udah tahu sesat ya sudah. Bukan masyarakat disuruh berhenti ngaji, tapi pengajiannya itu yang dihentikan. Karena pengajiannya Saiful Karim tidak dihentikan, ya sampai sekarang Saiful Karim terus mengajarkan kesesatan pada jamaahnya. Nah, kali ini kita akan reaksi lagi ya salah satu video kesesatan Saiful Karim. Di dalam video ini tertulis ilmu hakikat gitu ya. Terus Kiai Saiful Karim mursyid tasawuf. Nah, jadi ini katanya mursyid tasawuf juga nih, saingannya Abah Aus nih. Ya, videonya akan saya putarkan dulu sampai full ya. Setelah itu nanti baru saya tanggapi. Tanda kutip, kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Kafir itu artinya adalah tertutup. Kamu mau agamanya apa, kalau masih tertutup, kamu justru yang kafir. Jadi tidak usah mengkafir-kafirkan orang. Lihat diri kamu sudah terbuka atau belum. Kalau kamu belum terbuka, apalagi mengkafir-kafiran orang, itu ciri bahwa kamu masih tertutup. Lihat bahasa Arab itu, kafaro itu bukan ingkar. Kafaro itu bukan mengingkari keyakinan kita. Kafaro itu artinya adalah tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, cover, tertutup. Pikiran kamu tertutup, merasa paling benar sendiri. Kalbumu tertutup, merasa penglihatanmu paling benar. Itu kafaro. Oke, lihat saya semuanya. Jadi dari situ kan kita bisa lihat ya, oh ternyata alam hisab itu harus kita alami sekarang. Kenapa? Kalau alam hisabnya nanti kita kan tidak bisa. Hisab itu evaluasi bahasa Inggrisnya. Dan evaluasi itu berarti ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau hisabnya nanti, kapan perbaikannya? Kalau hisabnya sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki, betul? Jadi walaupun hanya beberapa waktu, tapi kamu sudah memperbaiki dirimu, sudut pandangmu, maka di situ ada kesempatan untuk merasakan surga. Jadi hisab itu sekarang, di sini, saat ini. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Berdasarkan video yang tadi kita simak, setidaknya ada dua kesesatan yang disampaikan oleh Saiful Karim. Yang pertama, penyimpangan masalah definisi kafir. Yang kedua, penyimpangan masalah definisi hisab. Kita luruskan satu persatu. Yang pertama, masalah kafir yang dia selewengkan. Dia katakan bahwa kafir itu persoalan hati yang tertutup, bukan masalah keyakinan. Kalau kafir diartikan beda keyakinan, persoalan keyakinan, tolol banget katanya. Kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Justru Saiful Karim lah yang tolol. Dia tidak membaca surah Al-Kafirun. Bukan kita yang mengatakan bahwa kafir itu urusan keyakinan, bukan kita, tapi surah Al-Kafirun. Anda baca tuh surah Al-Kafirun dari awal sampai akhir. Semuanya membahas tentang perbedaan keyakinan antara keyakinan umat muslim dengan orang-orang kafir. Sampai di sini jelas ya siapa yang tolol. Ya, dia yang nggak baca surah Al-Kafirun atau nggak ngerti surah Al-Kafirun. Selanjutnya, Saiful Karim tadi juga ngomong seperti ini. Lihat bahasa Arab itu, kafaro itu bukan ingkar. Kafaro itu bukan mengingkari keyakinan kita. Kafaro itu artinya adalah tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, cover, tertutup. Secara bahasa memang arti kafir itu ya menutup atau menyembunyikan. Tapi dalam istilah syariat,
apalagi dalam urusan akidah, yang disebut kafir itu adalah orang-orang yang menutupi diri dari ajaran Islam. Dalam kata lain disebut mengingkari ajaran Islam. Makanya kafir itu juga terkadang diartikan ingkar. Maksudnya apa yang diingkari? Yaitu Allah dan Rasulullah. Ingkar dalam bahasa Arab itu berbeda-beda penyebutannya, disesuaikan dengan konteks pembahasannya. Nah, kalau kufur atau kafir itu biasanya merujuk pada ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada agama atau mengingkari nikmatnya Allah gitu. Saiful Karim ini memang terkadang blunder dalam urusan bahasa Arab gitu ya. Tapi dia mentolol-tololkan orang. Dia juga pernah blunder mengartikan qori dan qori'ah. Ini juga pernah saya bahas nih. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki. Qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda. Menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Ya, seolah-olah Al-Quran salah gitu ya. Kok bisa itu Al-Qari'ah diartikan sebagai hari kiamat? Padahal Qari'ah itu kan pembaca Al-Quran. Perlu diketahui bahasa Arab itu beda satu huruf saja, itu maknanya bisa berbeda jauh teman-teman. Walaupun bagi orang awam terdengarnya seperti sama, padahal sebenarnya beda teman-teman. Pengucapannya beda, hurufnya juga ada yang berbeda. Contohnya seperti Al-Qari'ah, itu pakai ain, yang artinya hari kiamat. Kalau Al-Qari'ah pakai hamzah, tidak ada ainnya, yaitu artinya pembaca Al-Quran. Ilmu bahasa Arab itu luas ya, luas banget. Apalagi bahasa Arab yang ada di Al-Quran, wah itu luas banget teman-teman. Jadi jangan cuman berdasarkan terjemahan saja. Ya contohnya seperti Saiful Karim hanya melihat terjemahan kafir dalam bahasa Indonesia itu menutup diri, lalu dia membuat kesimpulan lah bahwa kafir itu bukan masalah agama, bukan mengingkari keyakinan kita. Padahal di dalam surah Al-Kafirun udah jelas banget yang disebut kafir itu apa teman-teman ya. Lanjut lagi yang masalah hisab nih ya, katanya hisab itu bukan urusan di akhirat, hisab itu di dunia ini katanya. Alam hisab itu harus kita alami sekarang. Kenapa? Kalau alam hisabnya nanti kita kan tidak bisa. Hisab itu evaluasi bahasa Inggrisnya. Hisab itu bukan evaluasi. Kalau evaluasi di dunia itu ya namanya taubat. Kita musahabah, kita introspeksi diri, mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita perbuat, lalu kita bertaubat, lakukan taubatan nasuha. Nah kalau hisab itu bukan lagi evaluasi di dunia, melainkan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Dan tidak ada perbedaan pandangan ulama masalah ini. Semua ulama mengatakan bahwa yaumul hisab itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan kan, yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat kita. Nah, jadi sholat kita yang pertama kali nanti akan dipertanyakan untuk dipertanggungjawabkan. Masalah evaluasi udah benar atau enggak sholat kita ya di dunia kita evaluasi, bacaannya udah benar apa belum nih, apa ada bid'ah di dalamnya, rakaatnya udah sesuai enggak, wudunya udah sesuai enggak. Nah, sedangkan pertanggungjawabannya ya di akhirat. Jadi beda antara evaluasi dan pertanggungjawaban, itu dua hal yang berbeda ya. Ya masalah itu aja Saiful Karim nggak tahu. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.